Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel bersama saya Asep Doni Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kode Igniter 4. Yang materi sekarang adalah bagaimana kita memahami routing dan controller. Routing dan controller ini adalah kedua hal yang wajib kita pahami. Kenapa harus kita pahami? Karena kedua hal ini menjadi salah satu penggerak di dalam aplikasi. Sehingga pada tutorial kali ini kita akan belajar hanya seputar routing dan controller, khususnya di kode Igniter 4. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi, pastikan kalian semua sudah mensubscribe dan men-share video ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai saja. Apa itu sebenarnya routing? Routing itu adalah proses untuk menentukan arah atau rute yang dilalui. Sehingga di CI4 ini, routing itu bertujuan menentukan controller harus merespon yang mana dulu atau request yang mana dulu yang harus direspon. Nah, itu kegunaan dari routing. Sedangkan controllernya sendiri itu adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespon sebuah request. Ya. Jadi ketika ada request ke router, itu mau kemana nih? Oh, ke controller function A. Nah, berarti si controller bertanggung jawab merespon request dari routing itu. Nah, apa yang bisa direspon oleh controllernya? Yang bisa direspon itu dapat mengirimkan view atau bisa data JSON atau XML atau bahkan tidak mengirimkan apapun, itu bisa dilakukan. Ya. Karena ada juga dari controller yang sebenarnya tugasnya itu hanya sebagai penerima data dan hanya sebagai penyimpan data ke dalam database saja. Ya. Oke, kita lihat nih ada beberapa ilustrasi mengenai routing. Ya, ini adalah salah satu ilustrasi mengenai cara kerja router gitu ya. Nah, jadi pada saat pertama kali program CI ini dijalankan, pasti akan membaca index.php. Nah, dari index.php ini dia akan melempar ke router. Dari router dia akan menentukan controller yang akan merespon ya. Jadi controller function yang mana nih yang mau dijadikan respon pertama pada saat index.php ini dijalankan ya. Nanti dari si controller ini baru dia akan menjalankan function-functionnya untuk menuju ke model ataupun menuju ke view. Tapi jangan heran di sini jika ada perbedaan nama seperti ada router, ada routers, ada routing ya. Ini sebenarnya sama saja ya. Hanya kalau routers itu adalah kumpulan definisi routing, kalau router itu script yang menentukan routing, dan kalau routing itu adalah proses untuk menentukan rutenya. Oke, sekarang kita coba lihat kode yang di Sublime ya. Ada yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita bahas, yang kode Igniter 4. Kita buka di file app, kemudian config, kemudian cari routes ya. Nah, ini adalah source code default dari routes ya. Nah, pada routes.php ini kita bisa mendefinisikan rute untuk aplikasi. Nah, kalau di sini ya, rute itu yang pertama dia mengarah ke app controller, kemudian ke home, kemudian metodenya yang index. Jadi ke folder app yang nama foldernya adalah controller, kemudian nama controllernya adalah home, kemudian nama metodenya adalah index. Kita coba ya, lihat yang app controller, kemudian nama
controllernya adalah home, ini yang sebelah sini. Kemudian nama metodenya adalah index. Jadi rute pertama atau jalur pertama default dari CI4 ini adalah mengarah ke controller home yang metodenya index dan nama view-nya adalah welcome message. Nah, kita coba lihat di view-nya. View yang welcome message itu isinya adalah mengenai welcome to CI4 ya. Itu isi yang yang defaultnya ya, welcome to CodeIgniter. Nah, ini CodeIgniter version, jadi welcome to CodeIgniter versi 4 ya. Oke, kemudian ya, kita perhatikan routes get kemudian /home index. Nah, ini adalah rute untuk homepage tadi ya. Nah, kalau misalkan masih bingung gitu, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya itu masuk ke controller home kemudian ke metode index. Nah, jadi yang routes ini adalah objek routernya, kemudian yang get ini adalah metode untuk ngirim data ke servernya ya. Jadi ngirim data ke server pakai get, kemudian halaman yang dibukanya ya. Nah, karena tidak mempunyai atau misalkan ini halaman indeksnya, berarti cukup pakai slash saja. Kemudian di sini adalah nama controllernya yang menangani request, kemudian ini adalah nama metodenya ya. Oke. Nah, mari kita buat rute yang baru ya. Kita coba buat rute yang baru. Misalkan kita kopikan saja bagian yang ini. Kita copy. Kemudian kita komentarin dulu yang defaultnya. Kita buat rute yang baru ini menjadi routes, kemudian get, kemudian di sininya slashnya about, kemudian di bagian nama controllernya adalah page misalkan, kemudian nama metodenya itu about. Nah, setelah itu kita berikan tugas kepada bagian controller page ini ya, yang menangani request itu kita bagikan tugas harus ngapain dia ketika menerima requestnya. Nah, untuk memastikannya rute yang sudah dibuat dengan benar, kita coba buka perintahnya dulu ya. Nah, kita buka command prompt ya, untuk CI4 kita buka command promptnya. Kemudian kita masuk ke ke directory yang XMPP ya. Ini cara manualnya dulu, tahapan-tahapannya supaya mudah dimahami gitu ya. Kemudian nah, ini kita sudah masuk ke dalam direktorinya, kemudian kita ketikkan php spark routes ya. Jangan lupa yang ini di save dulu ya, yang sudah dirubahnya. Kemudian kita ketikkan php spark routes, kita klik enter, kita tunggu. Maka yang tadi sudah kita buat sudah ada metodenya get, kemudian routenya about, kemudian dia masuk ke controller dengan nama controllernya page dan nama metodenya adalah about. Nah, ini yang sudah tadi kita buat sama dengan yang bagian ini ya. Routes get about page about ya. Ini yang sudah dibuat tadi. Jadi untuk mengetahui apakah rute kita sudah ada jalurnya, kita coba di command prompt, kemudian masuk ke directory CI kita, kemudian ketikkan php spark routes, baru akan kelihatan. Oke ya, ini berarti kita sudah berhasil membuat rute. Selanjutnya yang harus kita buat adalah kita buat nama controllernya, karena kita belum bikin nama controller page. Caranya ya, klik kanan di controller, kemudian new file, kemudian kita bikin source code ya untuk untuk controller ini ya, seperti ini misalkan namespace, kemudian app /controller.
titik koma ya. Kemudian setelah itu kita bikin nama kelasnya, yaitu class page extend base controller. Oke, awas ya untuk penulisannya harus benar untuk titik koma, kemudian besar kecilnya, karena ini sangat berpengaruh. Kemudian kita bikin nama functionnya ya, public function, kemudian about ya, karena tadi kita bikinnya yaitu about. Setelah itu kita buat isinya, misalkan di sini how about page. Nah, berarti kita sudah ngebuat nama metode yaitu about dengan isinya adalah about page. Nah, jangan lupa kita save ya. Kita save dengan nama page.php sesuai dengan nama kelasnya ya, atau nama controllernya. Jadi nama controllernya adalah page, kemudian punya metode namanya about, kemudian diisi yaitu about page ya. Nah, coba sekarang kita jalankan di browsernya. Kita buka dulu command promptnya, kemudian kita jalankan php spark serve ya. Oke, php spark serve. Nah, setelah ini kita buka browser, kemudian kita coba jalankan localhost, kemudian portnya, kemudian /about. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita buat. Nama controllernya adalah page, kemudian nama metodenya about, dan isinya adalah about page. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah benar atau belum, kita coba ubah ya, isinya jadi latihan ya. Kita save, kemudian kita reload. Nah, maka sudah berubah menjadi latihan. Nah, itu routes ya. Jadi kita sudah buat jalur lain untuk yang pertama kali dijalankan ketika CI ini di akses di browser. Kemudian kita juga buat jalur lain supaya bisa membuat controller dan metode lain di CI. Nah, mungkin sampai sini dulu mengenai routing ya. Kita akan jelaskan lagi routing yang lain di pertemuan selanjutnya, karena memang sebenarnya masih banyak ya mengenai routing ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.